Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Apa kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu teror mistis di balik jejak spiritualis. Nah, ini seru nih ceritanya nih. Karena buat yang suka penelusuran tuh kan kadang ada yang nempel atau gimana kan. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir studio kita tamu yang istimewa. Beliau bisa dibilang seorang pakar spiritualis. Mari kita sambut Mas Den Ananda. Mas Den, apa kabar? Siap, alhamdulillah baik. Salam kenal Mas Den. Salam kenal juga Mas. Kalian udah lama ya nggak ke Kumis ya? Iya udah lama banget deh, 1 tahun lebih kayaknya. Oh 2-3 tahun kali. 2-3 tahun ya, Iya. makin lama juga. Lagi sibuk apa nih? Kalau di IG kan kayaknya main motor mulu. Iya nih. sibuk, macem-macem lah kita menyibukkannya, yang penting nggak suntuk aja. Tapi motor hobi nih jadinya? Hobi. Mau jadi pembalap apa gimana? Emang dulunya jadi pengen cita-citanya jadi pembalap, cuma nggak kesampean kan. Terus sekarang ngoleksi Cuma motor hobi aja aja, nih. iya. Koleksinya banyak juga Mas ya kalau bisa lihat. Ya sebelumnya ada 2 lah. Kalau itu berarti ikut komunitas juga nih? Ikut komunitas moge. Oh iya. Siap. Mas mau nanya nih, project Siap. sama Mbak Caca Karolin sama Mas Didit gimana? Kalau Caca alhamdulillah saat ini masih baik-baik aja. Oh gitu. Masih baik-baik aja. Kalau Didit saya sudah tidak ada komunikasi lagi, sudah tidak ada tayangan lagi, sama-sama juga. Iya dulu kan bareng kan di Abang Ade MOP ya? Ya saat Punya ini Robin udah Onsu. tuh dulu zamannya KBP sama Didit. Kirain mau comeback lagi bertiga gitu. Enggak kayaknya Mas. Nah kan nggak cuman motor nih di Instagram nih, masih Iya. suka penelusuran TV juga kan? Masih. Ya, terus gimana tuh? Ceritain dong pengalamannya Kalau pengalaman saat tayangan TV itu ya emang masih kayak masih banyak yang mesti kita batasi kan. Karena gitu. kenapa? Untuk sama KPI. Walaupun emang di lokasi itu emang gangguan-gangguan itu sangat banyak banget. Sangat banyak sekali yang dimana emang entah gangguan yang dimana dibilang kayak kemasukan, bahkan ada yang sampai bisa kita bilang kecelakaan fisik, ada juga kayak gitu. Cuma kan kalau tayangan TV beda lah sama tayangan YouTube kayak gitu ya, lebih di manage kayak gitu sih. Oh berarti lebih bebas di YouTube emang ya? Iya, lebih bebas di YouTube. Tapi apa nih kira-kira ketemunya yang paling serem tuh? Kalau ketemunya untuk sosok-sosoknya sih sama aja ya Mas, sama aja kayak udah di biasa. ya kayak di YouTube lah ya, maksudnya tayangan-tayangan YouTube itu untuk makhluk-makhluknya sama aja semua. Cuma kan pada saat di TV itu emang ada hal yang fatal, mungkin fatalnya itu adalah tangan saya sampai sobek pada saat itu sampai kena jahitan di sini. Itu karena kenapa? Jadi itu ada sosok makhluk yang dimana dulu tempat itu adalah tempat padepokan yang disalahgunakan. Oke. Padepokan yang bisa kita bilang ke segi hal yang negatif ya satu. Nah, saya pada saat di awal mulai tag itu saya udah bilang di sini ada makhluk yang tidak suka kedatangan kita dan juga akan mengakibatkan kita itu akan mengalami hal-hal yang bisa kita bilang kecelakaan lah. Gitu. Oh tapi itu berarti fisik yang dilukai kan fisik tuh ya? Iya. Itu dari makhluk halusnya sendiri atau melalui benda-benda sekitar situ gitu? Jadi makhluk halusnya, jadi posisi itu pada saat itu adalah ada makhluk hitam tinggi dengan bulu yang hitam, bulu lebat lah ya bisa kita bilang Om Godo itu posisinya di depan saya dan dia kayak memposisikan saya itu kayak di gini Mas. Menjoroknya ya? Nah, dan saya jatuh, tiba-tiba kok tangan saya sakit gitu. Tangan saya sakit, saya lihat itu sobek gede banget kan. Saya takutnya kena nadia ya, untungnya nggak kena nadia alhamdulillahnya. Saya lihat oh sobek, jadi butuh jahitan kan. Setelah alami itu, tim ngecek dong apakah ada kaca yang pecah Ya, di bawah ataupun gitu ya. batang pohon yang patah kayak gitu kan. Pada saat dicek itu nggak ada apa-apa sama sekali. Oh bisa ya berarti ya? Kirain cuman, ya maksudnya cuman nakut-nakutin aja Ya, gitu. bisa. Dan besoknya itu dialami lagi sama tim yang dimana sobeknya itu bukan di telapak tangan, melainkan di tumit. Di tempat yang sama? Di tempat yang beda. Tempat yang beda. Tapi kalau saya hitung, dicocok logikan, itu adalah kejadiannya itu jumlah jahitan saya sama jumlah jahitan dia itu kejadiannya itu di bulan yang sama. Misalkan jahitannya itu saya 3, dia 2, 5, itu di bulan
5 jadinya. Oh berarti memang ada cocokologi di situ, tapi menurut Mas Den tuh emang ada sangkutannya ya. Betul. Memang kalau sebelum penelusuran nggak ada ritual-ritual khusus gitu Mas? Ya kita sih nggak kayak dukun-dukun pada umumnya ya, yang dengan menyediakan sajen ataupun apa, enggak. Yang penting kan kita berdoa aja sama yang di atas. Oh simpel banget. Simpel aja, cuma itu aja sih ya. Keselamatan kita cuma hanya itu aja. Tapi kalau boleh tahu itu fungsinya apa ya kalau misalnya ketika ada ritual seperti ini? Kan Mas Den menganut yang ya udah kita berdoa sama Tuhan. Tapi kalau kayak mau tahu nih bakar dupa ataupun sesajen itu sama aja. Bahasanya kalau di Jawa itu adalah unggah-ungguh gitu. Dulu saya juga sama. Sebelum kita mulai tek kita pakai dupa gitu. Supaya apa? Bukan menyajikan hal itu, bukan, tapi hanya apa ya bahasanya menghormati yang makhluk-makhluk yang ada di situ aja. Gitu. Supaya nggak sampai mengalami gangguan yang sampai fatal gitu, enggak. Berarti bisa dibilang Mas Den punya pegangan ya atau hodam gitu ya? Kalau punya hodam semua manusia punya. Semua manusia punya hodam. Cuma kan ada hodam keilmuan, ada hodam misalkan nenek kita, cucu-cucunya punya, ada asalnya macam-macam. Dan itu pas penelusuran berguna banget ya berarti? Alhamdulillahnya iya. Alhamdulillah. Nah kalau ada orang penelusuran tanpa cuman modal berani nih intinya, kira-kira itu bakal berbahaya nggak sih? Bahaya sih enggak ya. Bahaya itu adalah kita udah berani tapi menantang. Itu yang bahaya. Oh kayak gitu. Ya. Kalau kita menantang itu kan kita nggak tahu levelnya tuh makhluk, apakah levelnya di atas kita atau di bawah kita. Namanya makhluk goib itu kan macam-macam levelnya. Ada yang high, medium, bahkan yang paling bawah. Nah makanya mau sama goib, mau sama siapapun ya sopan santun aja gitu. Kita nggak takut sih enggak gitu. Tapi ya bukan menantang. Jadi kalau yang udah ngomong mana nih gitu. Nah kalau udah menantang itu ya kita takuti. Akhirnya ya itu kembali lagi namanya goib kan kita nggak tahu. Ya gitu. Tapi itu salah satu pancingan nggak sih Mas kalau penelusuran gitu? Pancingan iya. Cuma itu bisa dibuktikan tapi bukan di dalam bangunan ataupun dalam gedung tua. Itu bisa dibuktikan kalau soal hal menantang itu bisa dibuktikan di gunung, di alam itu bisa dibuktikan kalau yang pengen mengalami apa ya gangguan yang fatal kayak gitu. Dengan hal yang menantang ya. Mana nih misalkan gitu yang banyak tayangannya. Mana sih hantunya kayak gitu ya. Kalau masih di bangunan mah ya belum ada apa-apanya gitu. Tapi kalau sudah di level yang alam, gunung, bukit ataupun apa, wah itu mesti hati-hati banget. Karena mungkin tinggi semua ya levelnya. Oh levelnya iya, high semua. Berarti intinya Sobat Kumis di rumah kalau mau penelusuran tuh jangan suka nantang lah ya. Ya jangan suka menantang, nggak apa-apa. Kita mah nggak takut sama hantu, nggak masalah. Yang penting jangan menantang gitu aja. Iya. Ngomong-ngomong nih Mas, pernah nggak sih di dalam penelusuran itu ya istilahnya ada yang kesurupan? Karena kan makhluk-makhluk kayak gitu, kayak kalau ada orang sosok baru gitu di situ kayak kita, ada yang nggak suka, ada yang suka. Gitu. Ya, jadi kalau untuk hal itu pasti ada, tapi tidak setiap saat. Kenapa? Setiap manusia itu tidak bisa untuk dimasukin jin, kecuali emang kondisi kita yang dimana kita mempunyai keilmuan untuk bisa komunikasi sama makhluk itu. Iya. Dan kebanyakan di Indonesia itu yang suka, yang biasanya kemasukan itu adalah wanita. Kenapa? Dibanding laki-laki, tapi nggak semua wanita itu kemasukan nggak, tapi segi emosionalnya aja. Berarti ngaruh sama mental saat Betul, itu ya? Betul banget. Kenapa ya? Yang pertama mental wanita itu kan lemah. Maksudnya pengen lemah ya, maksudnya beda dengan laki-laki. Di saat dia sudah ada emosional pasti kayak seakan-akan kemasukan kayak gitu. Tapi kalau macamnya kayak Mas Den ini kan salah satu mediator kan? Iya. Itu berarti kan ada cara-cara tertentu ya? Betul. Jadi emang pada saat itu awal mula saya bisa untuk komunikasi sama makhluk goib yang dimana masuk ke tubuh itu dengan ustadz saya pada saat itu. Awalannya itu kita komunikasi untuk pusaka. Habis itu saya kembangin tuh. Saya kembangin kok apa lagi apa makhluk yang lain bisa saya masukin ke tubuh gitu kan. Saya coba untuk latih hal itu ya alhamdulillah bisa untuk komunikasi itu. Berarti memang tergantung ini ya, pengalaman juga ya? Betul, pengalaman juga. Habis itu kan resikonya juga lumayan gitu. Oh iya, kira-kira emang? Ada hal yang paling fatal untuk apa ya, kalau kita suka mediumisasi itu adalah gila Mas. Bisa jadi gila lah.
Kenapa bisa jadi? Kalau saking nggak kuat, karena kan panas itu. Oh. Jadi manusia itu sebenarnya tidak boleh namanya bahasanya diajak komunikasi sampai masuk ke tubuh itu kan tidak dibolehkan kayak gitu. Nah itu takutnya efeknya itu gila, yang paling minim itu adalah lupaan aja. Jadi Pikun sih enggak ya, lupaan aja. Cuma pikun sih enggak. Itu kalau lupaan itu udah saya alami. Tapi kan ada bisa dibilang kenapa orang bisa kerasukan karena nggak fit atau Ya itu makanya. stres gitu. Betul, tapi kebanyakannya itu kembali lagi kebanyakan adalah wanita dengan laki-laki. Iya, berarti ada kriteria khusus wanita. Ya. Sebabnya itu lebih lemah aja. jadi kan emosionalnya itu beda sama laki-laki. Di saat wanita itu emosionalnya sudah dipendam lama, nanti dia akan memuncak pastinya itu. Akan memuncak dan seakan-akan dia apa yang dia lakukan itu bukan dia yang kita lihat gitu ya. Karena setiap saat kita lihat tuh, oh enggak, bukan dia nih. Tapi emang macam-macam, ada yang segi emosional sih kebanyakan saat ini. Memang kalau dibilang ya hantu atau goib itu, ada kriteria khusus nggak sih yang suka masukin jiwa orang itu gitu? Enggak. Berarti ya Jadi random aja. Siapa yang mau kita ajak komunikasi ya dia yang komunikasi sama kita. Oh, kirain ada khusus gitu, emang nih kerjanya mau masukin orang doang nih. Oh gitu. enggak. Jadi emang ya itu yang makhluk goib itu kan senang diakui Keberadaannya. Betul banget. Semakin dia masuk ke tubuh manusia, semakin bangga dia. Wah, manusianya bisa gue masukin kayak gitu ya. Karena goib itu entah hantu atau jin itu senang diakui. Oh, kuncinya itu. Kuncinya itu. Nah, ada cerita lagi nih Mas. Katanya kalau orang jika badan tulang rusuknya tuh ada yang renggang atau bolong tuh gampang kerasukan, itu maksudnya gimana tuh? Itu setahu saya sih itu nggak ada masalah ya Mas. Itu kan cuma mitos di Jawa aja. Iya, tuh. Cuma mitos di Jawa. Cuma ya kebanyakannya saat ini nggak ada. Yang saya ketahui ya, pengalaman saya itu tidak ada efeknya juga, nggak ada masalah juga sebenarnya. Ini banyak kan anak indigo kayak gitu katanya. Nah itu saya nggak paham tuh ya, saya nggak paham ya. Cuma ya pengalaman saya sih nggak ada masalah. Mau tulang renggang atau apa ya nggak ada masalah. Cuma itu hanya mitos di Jawa aja. Nah kalau teror mistis nih Mas Den, menurut Mas Den nih kan pernah ngalamin ya. Iya. Boleh di-share nggak kapan teror mistis yang paling serem tuh? Saya pas itu saya punya konten di YouTube saya yang dimana di setiap lokasi itu saya main games. Satu Di YouTube Den Ananda nih ya, katanya di YouTube ya saya. Ya. Ada salah satu lokasi yang dimana lokasinya itu emang dikenal dengan tempatnya pocong semua lah pada saat itu. Tapi emang ada? Emang dikenal sama di kampung situ emang dikenal. Oke, daerah itu. Mana tuh kalau boleh tahu? Di Lebak Bulus kalau nggak salah, lupa saya. Dekat dong. Dekat. Nyampe sana kita main games pada saat itu, main games yang dimana kalau kalah itu akan dijadikan pocong pada saat itu. Tapi main petak umpet kita, tapi dengan posisi kita dipocongin. Oke. Dengan pakaian kostum pocong itu. Berarti bawa properti nih ya? Ya, kita main petak umpet, selesai lah konten itu kita pulang, saya pulang, semuanya pulang. Di malam itu saya diganggu sampai saya dicekek sama hantu. Tapi bukan sejenis pocong. Mainkan jenis saya itu tinggi, gede, hitam, dan mencekik saya sampai saya nggak bisa nafas pada saat itu. Itu keadaannya memang sadar atau setengah mimpi gitu biasanya? Saya lagi melek, Mas, lagi mau melek saya. Oh. Tiba-tiba posisi saya itu diginiin saya. Diginiin, bukan ditiban ya, tapi kayak dicekik gini. Saya mau ngucap nggak bisa kan? Waduh, mau ngucap nggak bisa, mau apa nggak bisa. Cuma ada di dalam hati saya ngucap salah satu keilmuan lah pada saat itu, amalan. Itu kelepas. Cuma pada saat dilepas itu saya nggak yaudah itu aja, nggak gitu. Tapi saya pengen tahu ini siapa nih makhluk ini, kok bisa masuk ke tempat saya gitu kan. Saya cek, saya scanning nih makhluk ini siapa. Oh, asalnya itu adalah di tempat konten yang sebelumnya saya kontenin itu, yang dimana emang ada makhluk yang tinggi gede hitam itu emang di sana dipercaya sama kampung situ untuk minta-minta angka.
Oh, buat masang. Iya. Iya. Tapi berarti kalau kita penelusuran nih ke tempat angker ataupun tempat yang dibilang hal-hal mistisnya tuh kuat gitu. Iya. Itu secara nggak langsung memang mengundang mereka untuk ngikut ya. Betul. Walaupun Ngikut. nggak ada keilmuannya gitu. Betul. Itu pasti ngikut. Berarti. Pasti ngikut. Tapi kan namanya awam ya nggak tahu, dia nggak tahu efeknya kan gitu ya. Makanya kadang efeknya itu setelah seminggu kemudian, kapan, jadi efeknya itu beda-beda mas, nggak pada saat malam itu juga. Oh. Entah besok, lusa, atau kapanpun itu bisa ada efek ya. Nah cara ngilangin efeknya itu? Nah untuk efeknya itu biasanya lakunya gampang, pulang, ganti baju, cuci muka, kan gitu. Kalau yang muslim wudu, simpelnya begitu. Nah, kalau bagus-bagusnya mandi, kan gitu ya. Bagus-bagusnya, cuma kan saking kita capeknya atau apanya kan banyak yang males. Yang dimana cuma ganti baju aja ya udah. Kadang kan gitu ya, saking udah capeknya. Tapi ya hanya simpel itu aja. Nggak mesti yang gimana-gimana, enggak. Oh nggak pasti mandi air garam enggak? Enggak. Tapi dengan itu sebenarnya udah cukup. Udah ya? cukup, udah sangat cukup. Tinggal kita meyakini aja sebenarnya kan gitu. Hal-hal yang dulu dikasih tahu sama nenek kita yang dimana kau pulang dari manapun, ya cuci muka, minimal cuci muka, cuci kaki, ganti baju kan gitu ya. Iya. Tapi kan saking kondisi kita sudah capek ataupun yang lainnya udah males lah, udahlah ganti baju aja, langsung aja, gitu. Ya itu yang bikin segi efek negatif. Ya namanya kita jalan kemana-mana aja ya. Kita nggak usah ke tempat yang banyak goibnya lah. Kita kayak kerja ataupun apa kan itu pasti banyak goib. Nah gitu. Makanya setiap pulang kan mesti kayak apa, mesti gimana kayak gitu. Nah itu berarti bisa nggak sih dengan ada nggak sih maksudnya hal goib itu yang ya kita sudah mandi membersihkan diri atau ini tapi mungkin karena dia kuat gitu nggak mau pergi gitu. Setahu saya ya untuk hal yang fatal itu tidak ada sih mas. Hal fatal, efek negatifnya yang fatal itu nggak ada ya. Karena ada beberapa teman saya gitu maksudnya punya pengalaman dia nggak pernah tertarik hal-hal seperti itu. Tapi suatu saat ada orang ngomong, oh kamu ada yang ngikutin nih kayaknya nih dari sini nih gini gitu. Oh ya, nah itu kan, saya bilang hodam kan. Oh itu hodam. Itu hodam. Jadi hodam sama jin yang hantu yang mengikuti itu kan beda. Ketempelan ya sebutannya gitu ya. Ketempelan itu beda. Kalau yang mengikuti itu emang itu hodam. Kalau yang ketempelan itu kan, wah makhluk apa nih ketempelan gitu ya. Kayak gitu. Kok bisa ketempelan? Kenapa sih ketempelannya kayak gitu kan? Apakah dia diguna-guna ataupun dia itu lagi jalan kemana bisa ketempelan kayak gitu kan. Tapi kebanyakan ya untuk dewasa mas sedikit ya. Apa tuh sedikitnya? Efek yang dialami langsungnya. Gitu kan namanya ketempelan. Kecuali emang anak kecil. Kalau anak kecil itu mudah ketempelan ini gitu ya. Oh gitu. Mudah banget ketempelan dan bisa ya kayak entah sawan sebetulnya nangis-nangis ataupun sakit sampai sakit gitu. Itu kira-kira kalau anak kecil sampai umur berapa tuh Mas Den? Biasanya sampai 7 tahun sih Mas. 7 tahun udah aman lah ya buat tahun pergi-pergi gitu ya. Insya Allah aman. Iya itu buat ilmu tuh buat sobat kumis di rumah kan kadang punya anak kecil main-main aja kemana gitu. Tahu-tahu balik nangis mulu. Nah itu. Dibawa ke tukang urut. Ah ini ketempelan bu kayak ya biasanya kayak gitu ya anak kecil yang mudah ketempelan lebih kan dewasa. Iya katanya kalau anak kecil ketempelan itu kalau nangis itu nggak ada air matanya. Betul. Itu benar. Betul. Kira-kira tukang urut aja ngomong betul. asal kayak itu gitu. Betul. Dia nangis tapi nggak ada air matanya. Oh benar. Dan biasanya ada jam-jam tertentunya, nggak setiap saat nangis gitu enggak. Oh gitu. Ya. Maghrib paling ya. Ya tergantung, yang penting yang pasti sih tengah malam ya. Entah jam 9, jam 12 dia jam 12 itu nanti kebangun dia. Kayak gitu. Aman. Tapi sejauh ini Mas Den kalau teror mistis itu cuman nakut-nakutin doang atau memang sampai membuat bahaya gitu? Membuat bahaya ya. Saya sampai masuk ICU Mas. Itu gimana sampai ceritanya masuk ICU. tuh? Saya ada tayangan yang ITT sama Bang Mongol, sama Caca, sama Bang Obi pada saat itu. Itu kan notabene Mas Den atau Bang Mongol, Pak Caca tuh kan punya ilmu ya? Betul. Jadi kesalahan saya pada saat saya sebelum syuting itu adalah saya diminta tolong sama teman saya untuk ngobatin neneknya. Pada saat itu. Ngobatin neneknya yang itu bukan sakit medis. Melainkan emang kalau di Jawa itu susah
meninggal ya pada saat itu. Akhirnya emang suatu pegangan. Neneknya punya pegangan nih. Pegangan. Saya benahin, setelah saya obatin, udah yang saya salah itu adalah saya biasanya kalau habis ngobatin tuh saya biasanya ngopi dulu mas. Ngopi kemana gitu kan. Ngopi biasa lah ngopi ya. Biasa. Ngopi biasa supaya nggak ngikut sama saya kemana ya, ke tujuan saya. Pada saat itu saya diminta untuk cepet-cepet ke lokasi syuting di Kalibata pada saat itu. Di Komplek Kalibata. Saya syuting di sana, biasa, ya awalnya biasa. Cicet-cicet, habis itu mediumisasi lah pada saat itu. Saya mediumisasi ke-1, kedua itu aman. Mediumisasi ketiga itu saya mengalami panas mulai ujung kaki sini naik ke atas. Itu kebanyakan begitu ceritanya ya? Iya, panas itu. Itu panasnya dulu panas banget. Udah panas, yang kedua panas sih. Yang ketiga adalah gatel itu naik mas. Kayak ada yang jalan gitu mas. Set. Naik sampai ke kepala. Saya sampai buka baju saking udah nggak kuat ya saya. Saya buka baju, saya bilang, tolongin gua nggak kuat nih, saya bilang gitu. Nggak kuat. Caca panik, Bang Mama panik, semua tim semua panik. Nafas saya itu di situ udah 1-2-1-2 mas. Cuma dalam hati saya, ya Allah jangan cabut gua, gitu kan. Jangan cabut gua dulu, gua masih panjang nih, masih panjang banget kan gitu ya. Jangan cabut gua. Udah, setelah itu saya dibawa ke rumah sakit Tebet pada saat itu. Langsung nih berarti ke Tebet. Awalannya dibawa ke Budiasi, cuma ditolak kalau nggak salah. Karena kondisi saya pada saat itu kan. Budiasi Cawang ya berarti? Cawang. Kondisi saya yang begitu, Budiasi nggak terima, saya dibawa ke Tebet. Dibawa ke Tebet, di situ ada Caca, ada semuanya. Ada Caca doang pada saat itu. Caca siapa lagi, itu saya lupa. Habis itu saya masuk ICU lah itu. Itu kenapa mas? Kenapanya itu saya juga bingung mas. Ini kan mungkin kegiatannya Mas Den tuh banyak kali. Betul. Gitu, atau capek atau awalnya tuh gimana? Kalau ya? untuk segi hal medisnya itu nihil. Nihil ya? Nihil, segi medisnya. Kenapa? Saya masuk ICU itu malam Kamis. Malam Kamis. Saya masuk ICU, kenapa saya bisa tahu saya masuk ICU? Saya pas bangun itu kok bunyi pit. Kok biasa yang buat nafas itu kan? Iya. Buat nafas. Ventilator. Iya, habis itu kok nggak ada TV ya di sana tempat yang kawatnya untuk ngadepin mantau kita gitu. Waduh, di ICU nih kacau nih. Udah, malam Kamis itu saya itu kebangun tuh, soalnya kebangunnya itu pada saat itu akhirnya disentak otak saya. Kayak ada nggak tahu apa gitu, kayak sakit gitu kan. Untuk supaya saya bangun pada saat itu. Kamisnya saya sehat mas. Kamisnya saya sehat. Saya bilang sama saudara, dok saya mau pulang, saya udah sehat, saya bilang gitu kan. Nggak bisa, di ICU itu minimal itu 2 malam. Abis itu nggak boleh langsung pulang, itu mesti ke ruang inap pada saat itu. Oh ya sudah, oke, Kamis. Suntuk kan mas? Iya, Kamis nggak, aduh ngapain ya. Tapi itu keadaannya udah seger tuh ya, maksudnya udah ngerasa, udah enak. Udah, bisa main pulang kan gitu ya. Ya aneh juga ya. Jumat, saya minta paksa pulang. Saya bilang gitu, dok saya minta pulang, saya udah nggak kenapa-napa, saya udah sehat, saya bilang gitu kan. Jumat saya bangun, saya minta tim untuk bawain sendal saya pada saat itu. Bawain sendal saya, dibawain sendal ke dalam. Saya pakai sendal mas di ICU saya. Pakai sendal di ICU, habis itu saya ke depan ngopi, ngudut. Di depan rumah sakit Tebet itu ada halte. Saya ngudut situ. Habis itu saya masuk ke dalam lagi untuk adminnya kan. Di UGD itu saya dibilang gini, Mas Din udah sehat gitu kan. Sama yang di UGD itu tim UGD. Udah, emang kenapa? Saya tahu kondisi Mas Din itu pada saat di UGD kayak apa katanya. Itu udah kayak mau mati ya? Udah kayak mau mati saya. Iya, itu ada videonya saya. Ada videonya saya. Saat kondisi saya masuk ICU. Tapi buat teman-teman kayak Mbak Caca tuh sama Mongol. Oh itu langsung nge-backup saya. Maksudnya dia ngelihatnya tuh apa gitu? Itu emang ada goib yang kayak nembak saya lah. Supaya saya nggak ada gitu. Supaya saya lewat lah bahasanya. Berarti bukan di on the spot dong maksudnya? Jadi emang di on the spot, kondisi saya lemah. Nah itu kan goib itu kan setengah misalkan mau nyelakain kita sampai fatal itu ada aja mas. Makanya pada saat itu kan emang kondisi saya udah capek ya. Kondisi saya capek, sebelumnya saya ngobatin.
Habis itu saya langsung syuting, tahunya ngalami hal itu. Iya. Itu yang paling fatal sih dalam hidup Iya, saya. tapi berarti kan kita mikirnya ya emang sakit beneran, tapi Iya. kenapa cuma sehari? Betul. Tapi hasil medisnya itu nihil, nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Untung masih selamat. Alhamdulillahnya, jangan sampai nggak selamat. Ya, masih panjang ya masih. Masih panjang. Ada juga nih teror mistis dari benda-benda klinik gitu. Itu menurut Mas Den gimana tuh? Itu iya, itu ada. Kadang ada cerita misalnya dapat batu nih terus bawa pulang. Nah, pas dibawa pulang tuh rasa di rumah jadi panas atau apa. Itu betul gitu. ada. Itu kenapa bisa begitu tuh? Kenapa? Karena tidak cocok dengan kita. Gitu. Yang pertama tidak cocok. Yang kedua adalah kita mengambil suatu benda itu kita dikasih atau kita nyolong gitu. Bahasanya gini, kita ke suatu makam yang dimana makam itu emang dipercaya ada benda apapun, pusaka ataupun apa. Kita itu kan ada unggah-ungguhnya. Apakah kita diizinkan untuk mengambil benda itu dan dikasihkan, atau emang kita memaksa untuk ngambil itu benda dengan kita ambil paksa kayak gitu, kita bawa pulang gitu. Ada yang kayak gitu kan? Kalau kita biasanya di lokasi itu kalau kita nggak dikasih ataupun kita izin nggak dikasih, berarti kan nggak cocok sama kita. Tapi kalau kita memaksa suatu pengambilan benda itu pasti ada efek negatifnya. Yang pertama batu. Batu itu bisa aja kalau kita sudah menikah ataupun apa, itu bisa efeknya itu bisa panas, cekcok mulu ataupun yang lainnya. Yang kedua soal keuangan itu susah banget. Kenapa? Ya kita sih emang semua itu Gusti Allah ya, semuanya kayak gitu. Tapi kan nggak apa ya, bahasanya itu pasti ada segi goib yang kenapa sih bisa kayak gini gitu. Bisa menghambat, kenapa bisa kayak gini? Oh batu, misalkan batu, pusaka yang lainnya ataupun apa. Ada nggak cara nangkal ya kalau kayak gitu tuh? Untuk nangkalnya itu kalau yang awam itu dikembalikan atau ya dikasih ke siapa yang lebih paham gitu. Kalau yang awam, kalau yang misalkan yang mempunyai kelebihan, yang paham dengan akan ilmu itu, ya kita coba untuk bahasanya itu menegosiasi kenapa bisa nggak cocok, apa salah kita atau apa, itu bisa kita negosiasi. Mas Den, saya cuma pengen tahu nih, Mas Den tuh sesensitif apa sih kalau misalnya ngelihat ada orang kira-kira nih orang nggak ketempelan nih kasarnya begitu. Kan alam ya Mas ya? Iya kadang kan tiba-tiba gitu orang nggak kenal nggak apa ngomong, Mas banyak-banyak baca doa atau gimana tuh. Kadang ada yang begitu tuh. Betul. Jadi kalau sensitif itu kalau alam saya maksudnya itu ya. Dulu itu saya bisa mengetahui kapan dia bisa meninggal Mas. Bener nih, jadi takut saya nih. Gitu. Saking saya punya ustadz namanya Kang Ali Jati itu di Condet. Oke. Itu masih ada tuh ustadz saya. Saya sampai ngomong sama ustadz saya. 2 kali saya mengalami hal itu Mas. Jadi saya bisa tahu Mas itu kapan meninggalnya. Misalkan Mbak Nixi nanya sama saya. Mas Den itu kok gitu ya. Waduh. Saya ngeliat nih besok atau lusa itu sampean bakalan nggak ada nih, gitu. Pada saat itu saya saklek Mas. Sakleknya adalah batin saya takut nggak mau mengucap, nggak mau ngomong, batin. Kenapa? Saya takut melewati batasnya Allah, maksudnya melewati kehendaknya Allah gitu kan. Tapi yang namanya mulut ya, zaman dulu itu mulut kan nyeplos baik kan gitu. Tapi setelah saya nyeplos, itu saya salah banget Mas. Itu saya ketakutan banget. Sampai kedua kali saya mengalami hal itu, yang endingnya saya nanya sama ustadz saya. Ustadz saya kayak gini gimana ya, saya bilang kayak gitu. Ya udah, kalau kamu melihat siapapun itu, vision kamu yang menandakan bahwa dia akan lewat, walaupun itu betul atau tidaknya, kamu sampaikan ke temennya atau kakaknya atau bahkan ibu bapaknya untuk entah sedekah atas nama dia atau menselawatkan atas nama dia supaya hal itu nggak kejadian. Oh berarti, gitu. Itu berarti dari 2 orang itu dalam waktu dekat ya maksudnya ngelihatnya? Iya, selang 2 minggu. Jadi saya itu ya alhamdulillahnya ya Mas, saya itu masih punya adab. Masih punya adab yang dimana pesan yang saya menurut saya itu mesti punya adab gitu kan.
Jangan sampai kamu melihat sesuatu, kamu ceplos ke dia. Contohnya, lu jelek banget sih lu gini. Itu kan nggak punya adab. Iya kalau sampean apa mau saya. Maklum gitu. Maklum. Kalau sampean sakit hati kan saya dosa gitu ya bahasanya. Ya macam-macam lah mas pembaca sensitif kayak gitu. Oh berarti iya benar. Ada lah ya maksudnya memang punya kelebihan ya mas. Ya walau mas. Tapi serem juga ya kalau misalnya maksudnya baru dengar gitu ketika ada orang saya bisa tahu nih kapan dia meninggal. Berarti itu bentuknya vision ya? Vision mas. Vision. Tapi waktu dan tempatnya kita nggak tahu. Tapi itu gitu. Iya. Vision. Cuma ya itu ya namanya dibilang bocah goblok ya saya. Maksudnya lu kan nggak boleh begitu gitu. Lu itu lebih hendaknya Allah kok kayak gitu kan gitu. Ya namanya dulu saya masih saklek ya masih namanya kesana kesini gitu ya. Saking udah nongkrong. Ya alhamdulillah saat ini udah nggak gitu. Takut udah bisa nahan saya. Saya masih bisa nahan. Tapi memang nggak kalau yang dari Ustadz Mas Den tadi tuh memang tapi ketika disedekahin atau apa itu bisa mengurai gitu maksudnya. Bisa. Jadi sedekah itu bisa. Lebih panjang umur berarti. Ya bisa. Oh, sobat kumis di rumah tuh bisa. Berarti tuh ya pesannya tuh ya. Iya bisa. Sedekah buat bisa. Panjang umur berarti. Betul, ya. Bisa. Kita besok mau kecelakaan pun kalau kita sedekah Allah alam ya itu kecelakaan itu nggak jadi ya. Sedekah itu apa yang menyelamati kita lah. Oh gitu. Walaupun kecil, nggak gede, kecil gitu, itu menyelamati hidup kita. Oh. Iya. Tapi saya cuma penasaran nih, kalau misalnya Mas Den suruh lihat saya gitu, kira-kira ada yang kelihatan nggak atau apa gitu? Kalau kelihatan belangkonnya mungkin. Sobat kumis, nggak usah terlalu serius berarti ya Mas Den. Belangkonnya. Ya maksudnya kan emang kalau bisa dibilang Mas Den ini pernah nyembuhin sama melihat orang nih kena teror mistis gitu kan. Maksudnya kali sini saya takutnya saya ketempelan gitu. Kalau ketempelan sih, ketempelan iya Mas ya. Ketempelan, tapi kok untuk mengakibatkan efek yang fatal itu nggak ada. Yang saya lihat ya. Gitu, saya ketempelan nih berarti. Saya bilang kembali lagi, setiap manusia itu pasti ketempelan. Oke. Kayak gitu ya. Kalau saya lihat emang banyak yang ketempelan gitu ya. Cuma kan, ya ketempelan ya tinggal nanti pulang cuci kaki, ganti baju, gitu. Wudhu misalkan muslim, ya itu hilang aja gitu aja. Berarti fungsi sholat juga biar nggak ketempelan tuh ya? Betul. Yang sholatnya masih bisa ketempelan kan gitu ya. Apalagi nggak sholat kan gitu. Cuman kalau secara nyembuhin orang yang ketempelan atau kayak gitu ya, teror mistis gitu, ada kendala nggak sih? Kendalanya pasti ada mas. Lebih kemana tuh? Lebih kendalanya itu adalah susah untuk diajak negosiasi itu makhluk. Kenapa? Yang pertama adalah tuh makhluk udah suka sama kita. Karena ada yang bahkan sampai dia mau untuk nih wanita minta dinikahkan sama tuh jin. Saking udah cintanya tuh jin sama tuh wanita. Gitu. Ada mas. Negosiasinya yang sulit. Nanti negosiasinya itu apa? Kita mesti bahasanya dia minta apa ya kita kasih gitu. Supaya untuk memutuskan hal itu. Kenapa? Makhluk goib itu bukan kayak lu gue mati, gue hanguskan gitu. Bukan begitu. Kenapa? Makhluk goib itu kehidupannya sama kayak kita. Dia punya anak, punya suami, punya istri gitu. Kehidupannya sama persis dengan manusia. Jadi makanya ada yang negosiasi gitu. Ada negosiasi jika kita menghanguskan tuh makhluk. Kalau pengalaman saya menghanguskan tuh makhluk, kita nggak tahu nanti apakah hukum alam nanti ada di saya atau gimana kayak gitu. Berarti bisa mati juga ya? Dihanguskan. Dihanguskan tuh caranya lebih konotasinya tuh seperti apa gitu maksudnya? Nah itu kalau di ini logika itu sulit ya. Dipakai logika itu sulit ya. Bahasanya apa ya dihanguskan itu? Kenapa? Bukan kayak TV ya kita baca ayat dia langsung bus gitu. Enggak ya. Enggak dihanguskan itu ya goib itu kan api mas. Asalnya kan itu api ya. Dihanguskan itu ya bahasa kalau kita logikanya dihilangkan aja sih mas. Dilemahkan. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Dihilangkan nanti dia akan timbul lagi. Akan wujud lagi dia. Gitu. Bukan mati gitu langsung hilang gitu enggak. Akan timbul lagi. Seru juga nih ngobrol sama Mas dan Ananda nih. Untuk terakhir nih, ada nggak sih
pesan-pesan nih buat sobat kumis nih, mungkin yang suka penelusuran atau apa gitu, sama dari Mas Dan Ananda coba. Kalau pesan saya sih simple ya, maksudnya jangan menantang itu aja. Kalau kita suka ke tempat-tempat yang mistis, yang dikenal dengan hal wingitnya, itu jangan sampai kita menantang. Menantang itu adalah mana sih goib yang kuat paling sini gitu. Itu jangan, walaupun kita hanya just kidding aja. Ya, apalagi aja. Konten gitu ya. Apalagi konten. Kenapa? Kalian tidak akan tahu efek negatifnya itu seperti apa di kemudian hari. Iya betul. Gitu. Karena efeknya itu nggak langsung itu juga, entah esoknya ataupun apa ya. Datang aja. Menceritakan soal kondisi tempat ini, kenapa sih ada makhluk apa aja ya. sih. Lebih enak kan. Demikian hal menantang ya buat apa kayak gitu. Dari Mas Dan Ananda aja yang punya ilmu ngomong begitu gitu, apalagi yang cuma modal berani. Gitu. Ya, baiklah, demikianlah obrolan misteri kita dengan Dan Ananda. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran bisa kita ambil dari obrolan malam ini. Dan terima kasih ya, sama-sama udah mampir lagi ke sini. Insyaallah. Mudah-mudahan sering-sering lagi di sini, kayaknya seru ngobrol sama Mas. Siap, insyaallah. Insyaallah siap. Dan terus update tentang kumis, kupas mistis di Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.